Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Dias Merchurli akan menyampaikan terkait pencegahan dan penanganan keamanan data dan informasi pada kasus serangan cyber terhadap Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi, di tahun 2023 ada kasus ransomware Lockbit 3.0 yang menyerang BSI. Pada tanggal 8 Mei 2023, layanan mobile banking dan ATM BSI ini terganggu selama sepekan. Awalnya BSI itu menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi karena sedang dilakukan maintenance atau perbaikan sistem. Namun, setelah 6 hari atau pada tanggal 14 Mei 2023, fakta baru terungkap bahwa gangguan BSI ini sebenarnya disebabkan oleh serangan ransomware dari sekelompok hacker. Ransomware ini merupakan jenis perangkat lunak berbahaya yang mengunci akses ke sistem komputer korban dengan mengenkripsi data untuk meminta uang tebusan. Nah, para pelaku ini yang dikenal sebagai dengan Lockbit membocorkan sekitar 1,5 terabyte data termasuk informasi pribadi 15 juta nasabah dan juga 24.437 karyawan BSI-nya itu sendiri. Mereka memberikan batas waktu 72 jam kepada manajemen bank untuk menghubungi mereka dan hacker tersebut mengancam akan meruntuhkan reputasi bank secara menyeluruh jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Nah, alih-alih menghiraukan hacker, pihak manajemen BSI justru berdalih bahwa layanan BSI ini memang sedang dalam masa maintenance. Namun pada akhirnya hacker bisa menginfeksi sistem perbankan BUMN tersebut dan menyandera data nasabah. Nah, dari perspektif cyber security management, insiden ini menunjukkan beberapa kelemahan dalam sistem Bank BSI. Yang pertama, adanya kegagalan dalam deteksi dini dari pihak bank. Kemudian yang kedua, tidak adanya langkah pemulihan yang jelas dari Bank BSI. Kemudian yang ketiga, kurangnya transparansi dalam komunikasi krisis kepada para nasabah khususnya. Kemudian yang keempat, minimnya edukasi dan kesadaran keamanan cyber atau security awareness. Dan yang kelima adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dan juga perlindungan data. Lalu bagaimana pencegahan dan penanganan yang bisa dilakukan? Yang pertama bisa dengan penguatan protokol keamanan sistem teknologi informasi, yang kedua peningkatan kesadaran keamanan cyber atau security awareness, yang ketiga respon insiden yang cepat dan terstruktur. Kemudian yang keempat, pemberitahuan resmi kepada nasabah dan juga regulator. Yang kelima, evaluasi dan audit sistem keamanan secara berkala. Dan yang keenam, pemulihan sistem dan juga layanan. Nah, dampaknya apa nih dari kasus yang tadi itu? Apabila tidak tanggulangi secara cepat dan tepat. Yang pertama, bank akan kehilangan kepercayaan publik. Yang kedua, instansi bank akan mengalami kerugian finansial yang besar. Yang ketiga, terganggunya operasional perusahaan. Yang keempat, citra dan reputasi bank yang sudah dibangun bertahun-tahun ini bisa rusak. Yang kelima, bank juga beresiko menghadapi sanksi hukum dan regulasi yang berat dari otoritas pengawas seperti OJK. Dan yang keenam, tekanan dari media dan juga opini publik yang negatif ini bisa mempercepat penurunan nilai saham bank di pasar modal. Semua dampak ini menunjukkan betapa krusialnya penanganan keamanan data yang serius dan menyeluruh untuk menjaga keberlangsungan dan kredibilitas institusi perbankan. Dan kesimpulannya, serangan ransomware ini terhadap BSI menyoroti ya betapa pentingnya pengelolaan keamanan data yang kuat di sektor perbankan. Kegagalan deteksi dini, pemulihan yang buruk, dan komunikasi yang kurang transparan menunjukkan kelemahan dalam sistem keamanan cyber BSI. Kurangnya edukasi keamanan cyber pada karyawan juga menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pejahat, para penjahat ya. Untuk mencegah insiden serupa, maka BSI sebaiknya perlu memperkuat lagi protokol keamanan teknologi informasinya, mempercepat respon insiden, dan juga rutin melakukan evaluasi sistem. Dengan langkah ini, harapannya BSI bisa memulihkan layanan dengan baik dan aman, mengurangi kerugian, dan juga memperkuat posisinya sebagai bank yang terpercaya. Seperti itu, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.